Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian berada dalam sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di sini Bapak akan menyampaikan pendidikan sejarah kebudayaan Islam. Yang kita tahu sejarah kebudayaan Islam tentunya kita pun harus mempelajari sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, kita lihat masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara ini ada yang mengatakan bahwa Islam masuk pada tahun 7 Masehi, kemudian ada juga tahun 11 Masehi, kemudian juga ada tahun 13 Masehi. Kemudian Islam pun banyak yang merasakan betapa sejuknya agama Islam tersebut. Maka dengan sendirinya mudah sekali Islam itu diterima dari berbagai kalangan. Dari kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah sekalipun Islam dapat diterima. Pertama, kenapa Islam dapat diterima? Yaitu melalui sentuhan. Yang kedua, sudah berkembang adanya masyarakat Islam. Kemudian yang ketiga, sudah berdirinya kerajaan Islam. Sentuhan. Tentunya sentuhan yang dimaksud tersebut tidak ada dalam ajaran Islam itu perbedaan-perbedaan. Baik perbedaan kasta ataupun perbedaan-perbedaan yang mencolok bahwa dia orang kaya ataupun dia orang miskin, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena tidak ada itu, maka sentuhan yang sangat bahwa Islam itu indah, maka masyarakat manapun dapat menerima ajaran tersebut. Kemudian yang kedua, sudah adanya masyarakat Islam. Kenapa? Karena yang namanya masyarakat Islam tersebut yang pada waktu itu hampir sama peradabannya, yang hampir sama kegiatan aktivitasnya, diantaranya adanya perayaan 10 Muharram, kemudian adanya perayaan-perayaan Islam lainnya seperti Isra dan Mi'raj. Itu salah satu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya adalah berdirinya kerajaan Islam. Kita tahu kerajaan Islam itu yang pertama ada Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang. Selain itu pula bahwa Islam pun berkembang di Nusantara. Ini ada 3 teori yang mengatakan bahwa Islam itu ada atau bahkan berkembang di Nusantara. Yang pertama, bahwa Islam dikatakan bisa berkembang di Nusantara melalui teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam itu masuk pada abad yang ke-7. Kemudian adanya beberapa catatan Cina. Salah satunya beberapa catatan Cina adanya Sripuja, atau yang sekarang itu lebih dikenal dengan yang namanya Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga adanya literatur Arab kuno. Apa diantaranya tentang itu semuanya? Ada yang namanya Ajaib Al-Hindi. Ajaib Al-Hindi tersebut mengatakan bahwa kehidupan Arab yang pada waktu itu dan juga kehidupan masyarakat di Nusantara sama persis kehidupan di Arab pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adanya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai terbesar pada waktu itu
yang bermadhabkan Imam Syafi'i, kemudian juga yang lebih terbanyaknya adalah di kota Mekah dan termasuk di Mesir, bahkan sampai pula ada yang menganut tentang mazhab Imam Hanafi. Selanjutnya adanya teori Gujarat. Teori Gujarat masuk pada abad yang ke-13. Yang pertama adanya hubungan dagang di Nusantara dengan daratan India. Kemudian yang kedua adanya ditemukannya nilai Sultan Samudra Malik Al-Saleh atau makam Malik Al-Saleh yang bertuliskan pada tahun 1914. Kemudian adanya teori Persia, adanya kesamaan budayaan Persia dengan Indonesia, di antaranya adanya perayaan 10 Muharram. Kemudian yang ketiga adanya penggunaan istilah istilah dalam huruf Arab. Ya, di antaranya istilah-istilah tersebut sering digunakan dalam kehidupan Arab, kehidupan yang ada di Nusantara. Kemudian yang perlu diperhatikan pula, ditemukannya makam Maulana Malik Al-Saleh yang pada waktu itu adalah tahun 1419 di Gresik. Itu teori-teori tentang adanya masuknya Islam di Nusantara. Yang berikutnya adalah penyebab utama kenapa mudahnya Islam berkembang di Nusantara. Yang pertama perlu kita ketahui cara berkembangnya Islam di Nusantara. Satu, dengan kesenian. Kedua, dengan perdagangan. Kemudian yang ketiga dengan sosial. Yang keempat dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kelima dengan adanya tasawuf. Itu mudahnya Islam di Nusantara lebih mudah diterima. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum diakhiri, Bapak berikan tugas kepada kalian. Pertama dirangkum, kemudian rangkuman itu diucap ulang dalam bentuk voice note dan rangkumannya nanti diberikan ke sekolah. Nanti ditunggu oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.